Ya, baiklah anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 94. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa puja guru. Ya, doa akan dipimpin oleh Dimas. Kepada Dimas, silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksa Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Namaha. Artinya, Om Yang Widi, hamba memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan, hamba memujamu. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih kepada Dimas yang sudah memimpin kita dalam doa sebelum mulai pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita lanjut, ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib secara bersama-sama, yaitu Halo Halo Bandung. Ya, namun sebelumnya, Pak ingin menyapa kalian semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ya. Semoga kita selalu baik, selalu dilindungi oleh ide Sang Yang Widiwasa. Di masa pandemi ini, ya Pak Guru mengingatkan kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama selalu memakai masker, kemudian yang kedua selalu jaga jarak minimal 1 meter, ya, tidak boleh berkerumun, kemudian selalu cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir yang bersih, dan bila mana kalau keluar rumah, ya, kembali ke rumah harus ingat cuci tangan, jangan langsung menyentuh adik, menyentuh kakak, orang tua, dan lain sebagainya. Ya, baiklah, kita mulai menyanyikan salah satu lagu wajib secara bersama-sama, tetap semangat. Nah, karena kita sebagai warga negara Republik Indonesia, ini pembelajaran sikap nasionalis kita kepada bangsa kita, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Ya, Halo Halo Bandung, mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itulah pendidikan karakter kita, yaitu mencintai bangsa kita dengan salah satu menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Kemudian selanjutnya, ya, Pak Guru ingin mengabsen kalian. Mudah-mudahan hadir semua ya. Yang pertama, Gede Saka Swastika ada? Hadir, Pak. Yang kedua, Nikomang Intan Puspawardani. Hadir, Pak. Yang ketiga, Igusti Ngurah Arya Dimas Pratama. Hadir Pak.
Ya, yang keempat, Kadek Chandra Winata. Hadir. Ya, jadi semua hadir ya. 4 orang, kita semua hadir. Ya, masih ingat Pak tidak pelajaran minggu lalu tentang apa? Contoh-contoh. Iya, contoh-contoh kemahakuasaan dari bagian Asta Iswaria. Yang minggu lalu kita sudah membahas contoh-contoh kemahakuasaan dari bagian Asta Iswaria. Salah satu contohnya adalah kapan hari minggu lalu ya. Minggu lalu Pak Guru sudah menayangkan video tentang tsunami di Aceh. Itu tsunami di Aceh itu waktu tahun 2004 ya. Nah, dari video tersebut ya dari contoh minggu lalu, nah, tsunami itu kita tidak tahu kapan terjadi dan bagaimanapun terjadi, tempatnya di mana tidak tahu, karena itu adalah contoh daripada kemahakuasaan beliau yang kita tidak tahu kapan pastinya itu terjadi. Ya, baik, itu pertemuan ya, tentang minggu lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya sebelum pertemuan hari ini yang berkaitan dengan materi, tolong perhatikan, kemudian siapkan kertas, ballpoint, dan setelah menyaksikan atau mengamati video ini, kalau ada hal-hal yang belum dimengerti, tolong ditanyakan kepada Pak Guru.
Iya, jadi itu tayangan video yang sudah kalian amati, yang sudah kalian saksikan. Nah, sekarang Pak Guru, atau sebelum Pak Guru, dari kalian, setelah kalian amati video tadi, itu tentang apa? Silakan, siapa yang mau sampaikan? Om Swastiastu, Pak. Ya, silakan, Om Swastiastu. Video di atas melakukan percobaan menggunakan air dan juga garam untuk mengetahui apakah garam bisa menambah beban air atau tidak. Terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Ya, baik. Kalau tidak ada, nah, setelah mengamati video tadi, nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan pada video di atas? Yang kedua, apa yang dilarutkan dalam air? Yang ketiga, setelah dilarutkan garam dalam air, apakah terlihat? Yang keempat, setelah garam dilarutkan, apakah airnya tambah berat? Jadi Pak Guru ingin tanya yang pertama kepada Saka. Nah, silakan Saka, soal pertama, kegiatan apa yang dilakukan pada video di atas? Menaruh garam dalam air dan mengetes penglarutannya, Pak. Ya, bagus sekali, menaruh garam di dalam air. Yang kedua, Kadek, apa yang dilarutkan dalam air? Garam. Garam. Tidak gula kah? Iya, Tidak. garam. Iya. Yang ketiga, Intan, setelah dilarutkan garam dalam air, apakah terlihat? Garamnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya, bagus sekali. Yang keempat, Dimas, setelah garam dilarutkan, apakah airnya tambah berat? Bertambah berat, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, jadi itu tayangan video yang sudah kita amati. Nah, ini berkaitan dengan materi, yaitu cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Namun sebelumnya Pak Guru kasih waktu untuk literasi ya, kegiatan literasi atau membaca buku kelas 9, ya, buku kelas 9 tentang cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, Pak Guru kasih waktu 1 menit ya, 1 menit untuk membaca bukunya. Silakan. Ya, baiklah. Pak Guru kira mungkin semua sudah membaca buku kelas 9 tentang cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, sekarang lanjut. Ya, materi untuk pertemuan hari ini adalah cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, sebelum Pak Guru menyampaikan PowerPoint, ya, atau slideshow, Pak Guru minta agar kalian semua menyiapkan kertas dan pulpen, ya, kertas dan pulpen untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan materi atau menulis pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami untuk ditanyakan kembali kepada Pak Guru ya. Ya, cerita kemahakuasaan Sang Widi. Tujuan pembelajaran yaitu melalui penerapan pembelajaran jarak jauh atau distance learning dengan media PowerPoint yang memanfaatkan aplikasi video conference atau Jitsi Meet, kita
kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, kita dalam cerita Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Kitab Weda banyak menjelaskan tentang berbagai kemahakuasaan Hyang Widi, seperti yang tertuang dalam Chandogya Upanishad atau Radha Krishnan 1992. Cerita pendek berikut ini mengutip percakapan antara Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Mereka mencoba untuk mengungkapkan ajaran tentang Weda yang maha mulia. Cerita berawal ketika Swetaketu bertanya kepada ayahnya, Udalaka, yang membicarakan keberadaan Tuhan. Nah, di dalam cerita Swetaketu ini dan ayahnya bernama Udalaka, ini tertuang dalam kitab Chandogya Upanishad atau dalam bukunya Radha Krishnan tahun 1992. Nah, cerita pendek ini percakapan antara Swetaketu ini anaknya, dan ayahnya yang bernama Udalaka. Udalaka ini seorang Brahmana. Nah, Swetaketu ini bertanya kepada ayahnya tentang kemahakuasaan Tuhan. Lanjut. Cerita Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Nah, percakapan ini dimulai dari, percayalah anakku, kata ayah Swetaketu. Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus, yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku, ayah, kata Swetaketu. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembali besok pagi. Nah, percakapan ini anaknya bertanya kepada ayahnya dan ayahnya menjawab untuk menaruh garam di dalam air besok pagi baru lihat. Nah, itu jawaban dari ayahnya bernama Udalaka. Nah, kemudian Swetaketu melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya di pagi hari. Ayahnya meminta Swetaketu untuk mengeluarkan kembali garam itu. Swetaketu melihat ke dalam air, tapi tidak bisa menemukan garam itu karena telah larut. Nah, seperti video yang awal kita saksikan, nah, menaruh garam di dalam air. Nah, di sini juga percakapan antara Swetaketu dengan ayahnya. Setelah di pagi harinya melihat, ternyata garam itu sudah tidak ada. Tetapi kalau dirasakan itu masih ada. Nah, lanjut dari cerita ini adalah, ayahnya kemudian berkata, minumlah air itu, bagaimana rasanya? Asin, ayah, jawab Swetaketu. Nah, ini setelah besok paginya, ayahnya menyuruh anaknya Swetaketu untuk minum air itu. Nah, anaknya atau Swetaketu menjawab, asin, ayah. Nah, terus lanjut, carilah garam itu lagi. Ayahnya menyuruh Swetaketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Aku tidak bisa melihat garam, ayah. Aku hanya melihat air yang rasanya asin. Komentar Swetaketu. Nah, dalam percakapan ini, ayahnya menyuruh untuk mencari garam itu di dalam air. Ternyata garamnya itu tidak terlihat lagi di dalam air. Nah, itu jawaban daripada Swetaketu. Nah, kemudian cerita ini berlanjut. Ayah Swetaketu kemudian berkata, dengan cara yang sama, oh anakku, kamu tidak dapat melihat Sang Pencipta. Akan tetapi, sebenarnya Dia ada di mana-mana dan meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Beliau tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan melalui segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Di dalam bukunya Radha Krishnan tahun 1992 atau 1992.
Nah ini dalam percakapan ini ayahnya Swetaketu yang bernama Udalaka ini menjelaskan dengan cara yang sama, menyampaikan bahwa beliau tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan melalui segala ciptaannya. Nah di sini dicontohkan dari garam itu, ternyata garam setelah dimasukkan di dalam air, garam tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Caranya bagaimana? Dengan meminum air, ternyata air itu masih terasa asin. Itu berarti garam itu masih ada di dalam air. Begitulah maksud percakapan daripada antara Swetaketu dengan ayahnya, bahwa Tuhan itu tidak kita bisa lihat, tetapi Tuhan itu bisa dirasakan. Demikian percakapannya. Kemudian lanjut. Nah, cerita ini maksudnya percakapan antara Swetaketu dengan ayahnya menunjukkan adanya keterkaitan dengan Asta Aishwarya. Nah, masih ingat bagian-bagian Asta Aishwarya? Nah, bagian-bagian Asta Aishwarya yang pertama adalah Anima, yang kedua Lagima, yang ketiga Mahima, yang keempat Prapti, yang kelima Prakamya, yang keenam Isitwa, yang tujuh Wasitwa, dan yang ke-8 Yatra Kama Wasa Itwa. Nah, itu bagian-bagian daripada Asta Aishwarya. Cerita ini menunjukkan bagian dari sifat kemahakuasaan Tuhan yang sangat halus. Nah, yang sangat halus itu garam itu. Setelah dimasukkan ke dalam air tidak bisa dilihat. Nah, itulah yang disebut dengan anima. Nah, kemudian cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai sifat yang mampu untuk menyatu dengan segala ciptaannya dari semua makhluk dan menguasai segala yang ada, atau disebut dengan wasitwa, dari segala penjuru alam semesta. Selain itu, percaya terhadap Tuhan mempunyai pengertian yakin terhadap Tuhan itu sendiri. Pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha segala-galanya. Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut juga Hyang Widi atau Brahman adalah Ia yang kuasa atas segala yang ada ini. Nah, yang pertama Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa ini maksudnya beliau ini berkuasa dari semua alam, baik itu Triloka, Saptaloka, dan lain sebagainya. Maha Esa, kita ingat kembali, perhatikan pada kaki burung Garuda Pancasila, di bawahnya tak ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Namun di dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tular, lanjutannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu artinya Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Nah, itu makna daripada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kemudian beliau maha segala-galanya. Beliau bukan hanya maha kecil, beliau bukan hanya maha besar, beliau bukan hanya maha ringan, beliau adalah maha segala-galanya. Nah, kemudian, setelah Pak Guru menyampaikan PowerPoint tentang cerita kemahakuasaan Sang Widi, nah sekarang Pak Guru memberikan kesempatan kepada kalian semua, kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Om Swastiastu, Pak. Ya, Swastiastu. Saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saat Udalaka dan Swetaketu berbicara, mereka berada di mana, Pak? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Terus Ya, pertanyaannya, ya. pertanyaan yang kedua, apakah ada kaitan dari video pertama sama cerita kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widi? Terima kasih, Pak. Iya,
Bagus sekali kepada Dimas. Ya. Pertanyaan pertama, pada saat ayahnya yang bernama Udalaka menyampaikan percakapan kepada anaknya bernama Swetaketu itu di bawah pohon. Karena ayahnya Udalaka ini seorang Brahmana. Biasa kalau zaman-zaman dulu, seorang Brahmana itu menyampaikan pengetahuannya itu kebanyakan di bawah pohon besar. Bisa juga pohon beringin. Nah, jadi tempatnya adalah di bawah pohon. Kemudian kedua, apakah ada kaitan cerita Swetaketu dengan ayahnya Udalaka dengan video yang pertama? Ya, berkaitan sekali karena dalam video pertama itu kan ditayangkan video garam, ya, garam dimasukkan di dalam air, ternyata garam itu tidak terlihat kembali, tetapi masih bisa dirasakan seperti asin, halnya garam itu sendiri. Nah, kalau di cerita ini, begitu juga Udalaka menyuruh anaknya Swetaketu untuk menaruh garam di dalam air. Ternyata garam itu besok paginya tidak terlihat. Dan akhirnya disuruh untuk merasakan kembali, ternyata garam itu masih ada karena rasanya asin. Ya, jadi itu kira-kira jawaban dari Pak Guru kepada Dimas. Bagaimana Dimas? Bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, sekarang yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, nah sekarang Pak Guru ingin mengetahui kemampuan kalian untuk menceritakan kembali, yaitu cerita Swetaketu dengan ayahnya bernama Udalaka. Dimulai dari Kedesaka, silakan. Coba ceritakan kembali. Silakan, Saka. Ya Pak, percayalah anakku, kata ayah Swetaketu. Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku ayah, kata Swetaketu. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembali besok pagi. Swetaketu melakukan seperti yang diperintah ayahnya. Di pagi hari, ayahnya meminta Swetaketu untuk mengeluarkan kembali garam itu. Swetaketu melihat ke dalam air, tapi tidak bisa menemukan garam itu karena telah larut. Ayahnya kemudian berkata, "Minumlah air itu. Bagaimana rasanya?" "Asin, ayah," jawab Swetaketu. "Carilah garam itu lagi." Ayahnya menyuruh Swetaketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. "Aku tidak bisa melihat garam, ayah. Aku hanya melihat air yang rasanya asin," komentar Swetaketu. Ayah Swetaketu kemudian berkata, "Dengan cara yang sama, oh anakku, kamu tidak dapat melihat Sang Pencipta. Akan tetapi, sebenarnya Dia ada di mana-mana dan meresapi segalanya yang ada di alam semesta ini." Dapat. Ya, bagus sekali untuk Saka. Nah, sekarang lanjut ke Kadek, silakan. Coba ceritakan kembali. Percayalah anakku, kata ayah Swetaketu. Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku, ayah, kata Swetaketu. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembali besok pagi. Swetaketu melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Di pagi hari, ayahnya meminta Swetaketu
untuk mengeluarkan kembali air garam itu. Itu melihat ke dalam air tapi tidak bisa menemukan garam itu karena telah larut. Ayahnya kemudian berkata, minumlah air itu. Kemudian berkata, minum, bagaimana rasanya? Asin ayah. Jawab sapi itu. Carilah garam itu lagi. Ayahnya menyuruh sapi itu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Aku tidak bisa melihat garam ayah. Aku hanya melihat air yang rasa asin, komentar sapi itu. Ayah sapi itu kemudian berkata dengan cara yang sama, oh anakku, kamu tidak dapat melihat sang pencipta, akan tetapi sebenarnya dia ada di mana-mana dan meresapi segala yang ada di dalam semesta ini. Beliau tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan melalui segala ciptaannya yang ada di dalam semesta ini. Radha Krishna 1992. Ya, bagus sekali kepada Kadek. Nah, sekarang lanjut ke Intan. Percayalah anakku, kata Sweketo. Brahma adalah esensi yang terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku, ayah, kata Sweketo. Baik anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembalilah besok pagi. Sweketo melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Di pagi hari, ayahnya meminta Sweketo untuk mengeluarkan kembali garam itu. Sweketo melihat ke dalam air, tapi tidak menemukan garam itu. Karena telah larut, ayahnya kemudian berkata, minumlah air itu. Bagaimana rasanya? Asin, ayah, Sweketo. Carilah garam itu lagi. Ayahnya menyuruh Sweketo untuk mencari garam yang sudah larut itu. Aku tidak bisa melihat garam, ayah. Aku hanya melihat air yang rasanya asin, komentar Sweketo. Ayah Sweketo kemudian berkata, dengan cara yang sama, oh anakku, kamu tidak dapat melihat sang pencipta, akan tetapi sebenarnya dia ada di mana-mana dan meresapi segala yang ada di semesta ini. Beliau tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan melalui segala ciptaan yang ada di dalam semesta ini. Radha Krishna 1992. Iya, terima kasih. Bagus sekali, Intan. Nah, sekarang lanjut ke Dimas. Silakan. Percayalah anakku, kata ayah Swateketu. Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku, ayah, kata Swateketu. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembali besok pagi. Swateketu melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Di pagi hari, ayahnya meminta Swateketu untuk mengeluarkan kembali garam itu. Swateketu melihat ke dalam air, tetapi tidak menemukan garam itu karena telah larut. Ayahnya kemudian berkata, minumlah air itu, bagaimana rasanya? Asin ayah, jawab Swateketu. Carilah garam itu lagi. Ayahnya menyuruh Swateketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Aku tidak bisa melihat garam, ayah. Aku hanya bisa melihat air yang rasanya asin, komentar Swateketu. Ayah Swateketu kemudian berkata, dengan cara yang sama, oh anakku, kamu tidak dapat melihat sang pencipta. Akan tetapi, sebenarnya dia ada di mana-mana dan meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Beliau tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan melalui segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Radha Krishna 1992. Iya, bagus sekali untuk kalian semua. Sudah menceritakan kembali, yaitu cerita tentang Sweteketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Jadi bagus sekali semua sudah menyampaikan secara singkat. Ya, kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari,
kita juga kalau biasanya pagi-pagi ingin membuat teh, ingin membuat kopi. Nah, misalnya membuat teh. Pertama kita lakukan adalah mengambil gelas, ya. Kemudian menyendok gula, ya, menyendok gula dimasukkan di gelas, kemudian masukkan teh, lalu menyeduhnya dengan air panas. Setelah itu kita aduk. Nah, setelah kita aduk, ternyata gula atau gula pasir yang sudah kita taruh di dalam air itu, di air panas, di gelas, ternyata gulanya tidak terlihat kembali. Ya, tidak terlihat kembali. Begitu juga kita kalau mengalami sedang membuat kopi atau yang lain. Atau seperti contoh tadi di ceritanya atau di video, sedang melarutkan garam di dalam air. Nah, ternyata garam itu kita tidak bisa lihat, tetapi hanya bisa kita rasakan, yaitu asin. Nah, begitulah kemahakuasaan Sang Widi. Kita percaya Sang Hyang Widi itu ada, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Karena kita bisa merasakan seperti angin. Nah, kalau angin, siapapun tidak bisa melihat. Tetapi kita bisa merasakan dengan cara, misalnya, kita meniupkan di telapak tangan kita. Nah, seperti itu. Nah, ternyata angin itu ada. Tetapi kita tidak bisa melihat angin. Nah, itulah beliau, kemahakuasaan beliau. Nah, lanjut. Ya. Nah, setelah kalian menonton dari video, kemudian mengamati PowerPoint yang Pak Guru sampaikan tadi, nah, Pak Guru ingin mengetahui tes kemampuan kalian. Nah, di sini ada tes, ada 5 pilihan ganda, ada 1 uraian. Namun sebelumnya persiapkan kertas dan pulpen untuk menjawab soal-soal yang Pak Putu akan berikan ini. Sudah siapkan kertas dan pulpen? Sudah? Sudah Pak. Sudah. Ya, kalau sudah, yang pertama, kitab Weda yang menceritakan tentang berbagai kemahakuasaan Hyang Widi di dalam bukunya Radha Krishnan tahun 1992 tertuang dalam A. Bhagavad Gita, B. Chandogya Upanishad, C. Niti Sastra, D. Sara Samuscaya. Silakan pilih A, B, C, atau D. Sudah? Ya, lanjut yang kedua. Di bawah ini, yang bukan merupakan cerita kemahakuasaan Sang Widi dalam Chandogya Upanishad, yaitu percakapan antara A. Swetaketu dan adiknya yang bernama Udalaka, B. Krishna dan Arjuna, C. Lava dan Kusa, D. Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Silakan pilih A, B, C, atau D. Sudah, lanjut yang ketiga. Cerita Udalaka dan Swetaketu menunjukkan adanya keterkaitan dengan Asta Iswarya, yang salah satunya menunjukkan bagian dari sifat kemahakuasaan Tuhan yang sangat halus, disebut dengan A. Mahima, B. Lagima, C. Anima, D. Prakamya. Silakan pilih A, B, C, atau D. Yang keempat, cerita Udalaka dan Swetaketu menunjukkan adanya keterkaitan dengan Asta Iswarya, yang salah satunya menunjukkan bagian dari sifat kemahakuasaan Tuhan mempunyai sifat yang mampu untuk menyatu dengan segala ciptaannya dari semua makhluk.
dan menguasai segala yang ada yang disebut dengan A. Mahima, B. Lagima, C. Wasitwa, D. Prakamya. Sudah, yang kelima, amati gambar di bawah ini. Ya, tadi juga Pak Budi sudah sampaikan. Berdasarkan gambar di atas merupakan cerita dari Chandogya Upanishad, yaitu A. Swetaketu dan adiknya Udalaka, B. Begawan Vyasa dan Arjuna, C. Begawan Walmiki dan Rama, D. Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Silakan pilih A, B, C, atau D. Nah, sekarang lanjut. Uraian ya. Uraian ini satu saja. Uraikan keterkaitan Asta Aishwarya dengan cerita kemahakuasaan Sang Widi dalam kitab Chandogya Upanishad. Nah, silakan uraikan secara singkat keterkaitan Asta Aishwarya dengan cerita kemahakuasaan Sang Widi dalam kitab Chandogya Upanishad. Nah, di dalam kitab Chandogya Upanishad ini adalah cerita Swetaketu dengan ayahnya yaitu Udalaka. Nah, silakan tulis jawabannya. Nah, sambil kalian kerja, untuk 5 soal pilihan ganda dan 1 esai, nanti Pak Guru akan share di classroom ya, di kolom tugas. Nanti kalian juga bisa kirim lewat classroom, yaitu di kolom tugas. Ya, jadi itulah tes pengetahuan dari Pak Guru, 5 pilihan ganda dan 1 esai. Nah, sekarang kesimpulan ya, sudah masuk kesimpulan. Sebelum kita sama-sama menyimpulkan, kira-kira di antara yang lain, dari Saka, Dimas, Intan, Kadek, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pertemuan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, kalau tidak ada, nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, ini kesimpulannya. Cerita Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka menunjukkan adanya keterkaitan dengan Asta Aishwarya. Yang kedua, cerita ini menunjukkan bagian dari sifat kemahakuasaan Tuhan yang sangat halus atau disebut dengan anima. Cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai sifat yang mampu untuk menyatu dengan segala ciptaannya dari semua makhluk dan menguasai segala yang ada atau disebut dengan wasitwa dari segala penjuru alam semesta. Selain itu, percaya terhadap Tuhan mempunyai pengertian yakin terhadap Tuhan itu sendiri. Berikutnya, pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha segala-galanya. Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut juga Hyang Widi, atau disebut juga Brahman. Nah, kalau di dalam Pancasrada itu ada 5 ya, percaya dengan Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Adalah ia yang kuasa atas segala yang ada ini. Ya, jadi itu kesimpulan untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, kira-kira Pak Guru masih kasih kesempatan kepada kalian, ada yang mau ditanyakan? Baik, anak-anak, kalau tidak ada, nah untuk pertemuan minggu depan ya, untuk pertemuan minggu depan, yaitu materi tentang sloka-sloka yang berkaitan dengan kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, itu untuk minggu depan ya. Nah, terus untuk ini Pak Guru selalu mengingatkan
tentang protokol kesehatan sebelum Pak Guru akhiri. Ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, jangan berkumpul pada orang-orang yang sedang berkerumun. Kita jauhi untuk selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Ya, baiklah, marilah untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan Parama Santi. Parama Santi, mulai. Om Santi, Santi, Santi. Om.